Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, di mana sesaat lagi umat Kristiani akan menghadapi perayaan Natal. Dan kemudian juga mengingat cuaca yang ekstrim saat ini yang cukup berubah-ubah, sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana produksi pertanian di sejumlah sentra-sentra penghasil pertanian di wilayah Sumatera Utara. Namun bagaimana kemudian ketersediaan dan kemudian stabilitas harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara. Untuk itu, untuk memastikan ya pada sore hari ini di Tanggapan Publik, kami mengangkat topiknya ketersediaan bahan pangan jelang Natal di Sumatera Utara. Untuk itu, pada sore hari ini kami akan perbincangkan hal ini dengan dua orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membicarakannya, yang sudah kami hadirkan ke studio TVRI Sumatera Utara. Yang pertama langsung saja kami perkenalkan pemirsa Kadis Disperindak SDM Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mulyadi Simatupang, SPI NSI. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore. Ya, kemudian kita juga telah mengundang Bapak Budi Cahyanto selaku pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara. Selamat sore Pak Budi. Selamat datang di Sumatera Utara. Ya, baik. Terima kasih. Baik, dan pemirsa pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan, karena kita akan mengetahui bagaimana upaya daripada dinas terkait ini untuk kemudian nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara, khususnya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Saya ke Pak Mulyadi dulu. Pak Mulyadi, kalau kita bicara tentang ketersediaan bahan pokok kita di Sumatera Utara jelang Natal ini bagaimana Pak? Dan stabilitas harganya tentunya yang paling harap ke masyarakat. Ya, baik pemirsa di rumah. Untuk ketersediaan bahan pokok khususnya menyambut hari besar keagamaan nasional ya, Natal, Tahun Baru atau akhir tahun, Provinsi Sumatera Utara dari awal itu memang sudah punya strategi. Ya, di bawah kepemimpinan Bapak PJ Gubernur, Pak Agus Fatoni, ya, ada beberapa strategi yang sejak 6 bulan lalu sudah diterapkan. Pertama itu gerakan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, kemudian gerakan dalam pangan serentak, dan gerakan pangan murah serentak. Dan kita dari hasil pantauan kita setiap hari, ya, terutama 2 minggu terakhir ini, beberapa komoditi memang mengalami kenaikan, artinya di atas harga eceran tertinggi. Itu bisa kita jumpai pada minyak makan kita ya, minyak kita, kemudian beras dan gula. Tetapi kisarannya masih bisa ditolerir karena masih di bawah 10%. Di satu sisi justru bahan pokok yang hortikultura seperti cabai merah keriting ini turunnya hampir 50% ini. Ya, artinya deflasi lah ya. Kemudian juga bawang merah, telur ayam ras, kemudian daging sapi dan daging ayam broiler ini turun. Jadi secara umum saya mengatakan bahwa dari data kita juga dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, kemudian hasil kita sidak di lapangan, bahwa bahan-bahan pokok ini masih tersedia dan mencukupi. Baik. Ini dia mukadimah dari Pak Kadis Perindak. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kalau kita sedikit menyimak apa yang disampaikan Pak Kadis Perindak tadi, ini ada kenaikan, pergerakan kenaikan meskipun dia di bawah 10%, seperti gula dan beras begitu ya. Bagaimana kemudian upaya dinas Bulog sendiri untuk kemudian ini bisa terus menekan harganya? Dan ketersediaan beras itu seperti apa sebenarnya sekarang ini? Baik Pak, selamat sore pemirsa semuanya. Jadi kalau bicara ketersediaan dulu ya saya, saat ini ketersediaan kita tuh di Sumatera Utara hingga 40.000 ton. Artinya ini ketersediaan yang sangat cukup dan sangat layak untuk kita sampai pada persiapan menjelang Nataru ini. Artinya bahkan untuk kalau kita komparasi dengan tahun sebelumnya, ini stoknya meningkat sekitar 5.000 ton. Hanya saja memang kita tidak boleh lupa bahwa beberapa bulan kemarin kan kita mengalami deflasi yang cukup, barangkali mungkin membuat kita juga perlu mempersiapkan strategi yang lain. Jangan sampai justru nanti deflasi yang terjadi terus kemudian ini melemahkan kemauan petani untuk menanam padi, beralih ke produk pangan yang lain, sehingga memang
dengan adanya inflasi ini yang kita semua paham bahwa inflasi ini masih cukup terjaga dan terkendali, walaupun seperti itu tetap kita persiapkan seluruh stok beras ini di seluruh gudang di wilayah Sumatera Utara. Dan saat ini kami juga sedang melaksanakan program dari pemerintah untuk bantuan pangan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori untuk tahap ketiga, yaitu Agustus, Oktober, dan Desember. Dan insya Allah nanti sekitar bulan Desember, di tanggal 16 Desember, kami sudah sepakat dengan transporter, seluruhnya selesai. Sehingga harapannya nanti, ketika tanggal 16 Desember kita selesai melaksanakan bantuan pangan, ini masyarakat yang menjadi penerima bantuan pangan gratis, ini tidak pergi ke pasar untuk membeli beras. Sehingga harapannya ya mengurangi permintaan akan beras. Mudah-mudahan di satu sisi juga kami punya program SPHP yang terus kami laksanakan sepanjang hari, sepanjang tahun. Ini bisa mencegah inflasi sekaligus mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Nataru nanti. Baik. Pak Budi, tapi kemudian kalau setelah nanti ada program dari Bulog itu memberikan bantuan pangan kepada masyarakat penerima bantuan, stok beras kita itu cukup sampai kapan ini Pak? Akhir tahun saja kah atau mungkin per bulan berapa di tahun 2025? Iya, kalau untuk kebutuhan kita sendiri sebenarnya 40.000 itu paling tidak sampai dengan bulan Maret 2025. Ya, tapi nanti kan juga akan ada lagi beras yang masuk kurang lebih ada 20.000 sehingga kita siap bahkan menjelang panen. Oke. Menjelang panen kita langsung bisa sediakan beras-beras termasuk untuk stok akhir tahun kita cukupkan. Baik. Pak Mulyadi, Pak Kadis, kalau kita bicara tentang salah satu kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat naik, Bapak tadi disebutkan adalah minyak goreng gitu. Ya. Bagaimana upaya pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, supaya ini bisa menjaga Pak, supaya ini tidak misalnya akan naik lebih tinggi lagi begitu. Mengingat ini beberapa minggu terakhir ini katanya menurut amatan kami di lapangan itu memang ada kenaikan gitu. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu ya kita melakukan rapat koordinasi dengan memanggil para produsen. Jadi bukan hanya minyak goreng saja, tapi dari gula dan yang lain-lain itu kita panggil, ya kita koordinasi dengan mereka, ingin menanyakan ketersediaan stok daripada minyak goreng dan di dalam pertemuan itu bahwa produsen itu siap membantu ya dengan mengacu kepada head ya harga eceran tertinggi. Karena kita juga katakan bahwa Sumatera Utara ini kan tempatnya produsen, artinya tempatnya kelapa sawit. Bagaimana mungkin ya bisa di Sumatera Utara ini juga kekurangan ya. Juga mahal, nah, gitu. Tetapi kita juga di lapangan menemukan ya bahwa ternyata minyak di Sumatera Utara ini nggak hanya Sumatera Utara aja yang beredar di internal aja, tapi keluar juga. Nah, inilah sekarang ini bagaimana kita mengontrol keluar ini, namanya mekanisme pasar ya. Ini kan kadang juga susah untuk mencegahnya. Benar. Cuma kita pastikan bahwa produsen itu setiap saat menjamin ketersediaan daripada minyak goreng, khususnya minyak goreng kita ini. Dan ada juga temuan kita di lapangan bahwa masyarakat menengah ini juga sekarang sudah pakai minyak kita ini. Harusnya kan ya yang ekonomi ini ya. Nah ini juga ya, hal-hal seperti ini kita pada kesempatan ini juga mengimbau ya. Ya lebih diprioritaskan lah yang kurang mampu lah. Tapi selama ini apa upaya Dinas Perindak untuk kemudian bisa menghalau-halaukan kepada masyarakat supaya memang minyak kita itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memang benar-benar atau berpenghasilan rendah lah begitu? Ya, kita sudah melakukan sosialisasi di kabupaten-kabupaten kota ya melalui dinas-dinas perindak di kabupaten kota. Kemudian kita juga di samping ada kegiatan pasar murah yang pada kesempatan itu juga ya kita sudah menyampaikan ya kepada terutama di retail ini ya, dan kita sampaikan juga imbauan juga agar lebih banyak menyediakan itu yang minyak premium daripada minyak kita, karena di retail ini juga terkadang beredar juga ya minyak kita ini. Nah ini ya harusnya itu ya lebih banyak di pasar-pasar tradisional begitu. Itu kita panggil juga pengusaha-pengusaha retail itu di
di kantor, ya kita kasih sosialisasi. Nah, sehingga yang masuk retail kata pasar modern ini benar-benar lah menengah ke atas lah. Jangan bersaing juga dengan yang ekonomi yang katakanlah kalangan-kalangan inilah ke bawah lah. Benar. Nah, ini salah satu upaya kita. Tantangan memang ya. Tantangan. Pak, ya. Tapi artinya kalau kita bisa bicara tentang kualitas, berarti minyak kita dengan minyak premium sama. Pak. Ya, ini tadi nggak jauh beda lah. Beda berarti ya Pak. Pak Budi, Ya. kalau kita bicara tentang ini salah satu kebutuhan masyarakat yang paling banyak juga nanti gula, kan gitu ya. Dalam hari besar keagamaan ini nanti gula, bagaimana kemudian stok gula kita juga Pak? Iya, saat ini Bulog memiliki stok gula 600 ton. 600 ton. 600 ton. Ini juga kondisinya sekarang juga dalam kondisi yang sebenarnya siap kita dikirim dari wilayah lain, termasuk dari wilayah Lampung dan dari Jawa Tengah. Jadi persediaan ini artinya persediaan yang memang kita siapkan hanya sampai Nataru, tapi nanti sampai dengan awal tahun kita juga persiapkan. Termasuk juga untuk komoditi yang tadi disampaikan minyak goreng, kita ada stok kurang lebih ada 100.000. Memang jumlahnya kecil. 100.000 liter. 100.000 liter. Jumlahnya kecil, tapi ini stok yang kita siapkan di gudang. Artinya ketika misalnya nanti ada permintaan lagi ya kita tinggal pesan lagi ke pihak pabrikan langsung. Ya Bulog kan biasa ini mata rantainya kita tidak buat panjang, kita langsung dari pabrikan kita distribusi ke masyarakat. Tapi dari distribusinya kapan itu Pak? Ya kita tiap hari juga distribusi ke RPK kita. Hanya saja memang jenisnya bukan yang minyak kita, jenisnya yang premium. Yeah. Nah, kalau misalnya nanti kami dapat kepercayaan untuk menjadi distributor dari minyak kita, mungkin ke depan akan lebih mudah. Lebih mudah begitu. Karena turunan dari Bulog itu kan D2 sampai pengecernya itu nanti lebih bisa dideteksi, ditelusur. Siapa nanti kemana kita bagi, kita atur. Tapi ya mudah-mudahan lah ini ke depan sama-sama kita. Pengawasan dari Dinas Perintah juga nanti. Betul, ya. Ya. Ini bisa kemudian nanti kebutuhan kebutuhan masyarakat itu tersalurkan. Betul. Tapi Pak Mulyadi, kalau kita bicara tentang kalaulah misalnya kita katakan TPID lah, kita katakan tim pengendali inflasi daerah bekerja dengan semaksimal mungkin. Lantas kemudian semua harga turun. Apakah kemudian merugikan para petani juga Pak? Artinya sama seperti kata Pak Budi tadi, akhirnya petani nggak mau bekerja lagi, akhirnya dia menanam hal yang lain gitu loh. Disinilah kita Dilema. perlu kebijakan ya. Artinya kita nggak seperti negara Singapura ya, konsumen saja, tapi kita juga produsen di sini. Iya, dua-dua harus kena ya Pak. melindungi petani, di satu sisi juga melindungi konsumen. Benar. Inilah fungsi kita, TPID ini salah satunya mengapa kita setiap hari itu memantau harga. Ya, kita akui itu dari katakanlah Juni sampai sampai September, hampir 4 bulan kita berada di angka deflasi. Ya, baru ya sekitar Oktober sampai November baru ada inflasi kita lebih kurang 1,3% ya menurut data dari statistik ya, masih di bawah nasional. Itu memang berdampak kepada nilai tukar petani itu di bawah 100 sangat kecil. Sehingga benar yang disampaikan bahwa jangan-jangan nanti lahan-lahan ini bisa beralih fungsi. Disinilah peranan salah satunya bahwa BUMD kita ini ditugaskan Pak Gubernur juga untuk menyerap ini hasil-hasil pertanian dari para petani. Di samping juga ada namanya kerjasama antar daerah. Jadi disinilah kita menjembatani, memfasilitasi. Contoh seperti saat ini kita mau lakukan pasar murah. Kita melihat dulu. Ya saat ini kan katakanlah cabai merah, bawang, kemudian telur ayam ras, ini kan jauh turun. Ya apa yang harganya cenderung naik, inilah yang rencana kita banjiri. Apa itu? Gula, beras, minyak goreng. Jangan lagi cabai, bawang, jangan lagi, kasihan. Nah, karena kembali lagi tadi ya kita juga harus melindungi petani. Inilah upaya kita bisa menyeimbangkan sehingga bisa win-win lah antara produsen dan konsumen. Ini memang harus ada seninya juga lah. Dua sisi harus dipikirkan. Harus dipikirkan, nggak bisa. Tapi menurut Pak Mulyadi, amatan Pak Mulyadi kemudian ketika bertemu dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura begitu. Ya. Nah, cuaca yang seperti ini apakah mempengaruhi produksi pertanian kita juga di Sumatera Utara? Ya pastilah.
Ya. Lantas Jadi ini barang-barang yang ada ini apakah didatangkan dari luar daerah atau bagaimana nih Pak Mulyadi? saat ini di samping di internal di lokal kita juga lagi sedang surplus, barang-barang dari luar juga ya, bawang merah dan lain-lain itu bermasukan di Sumatera Utara. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa salah satu harga-harga di pasaran itu sangat turun ya. Nah, di satu sisi kalau yang 3 bahan pokok tadi ya, gula, minyak goreng, beras, ini kan kita kecuali beras yang lainnya import ini. Harapan dari Bulog, kemudian Bulog juga itu kan dari produknya dari Jawa ya, kemudian dari luar negeri. Ya kita sendiri di sini kan bisa dikatakan tergantung lah. Jadi memang sekali lagi ya kita harus rajin ke pasar, lihat data. Jadi nggak selamanya misalnya surplus harga itu rendah, nggak juga. Contoh beras, kita lihat data di pertanian, kita lihat di Bulog, ini mencukupi bahkan surplus. Tapi kita lihat ke pasaran itu naik. Artinya beras kita ini berarti ada juga yang mungkin ke Aceh, mungkin ke Riau. Ya kita juga dalam hal ini ya namanya mekanisme pasar, ya bisa-bisa saja. Jadi kita bersyukur juga kemarin TPID ini juga ada Satgas Pangan dari Polda. Nah, inilah yang bertugas ke produsen-produsen, ke gudang-gudang, ya khawatir ada penimbunan. Nah ini kan kuat. Kalau kita habis perindak jujur aja, ya kurang kuat lah. Dari Polda ya Pak ya? Ya jadi Polda sangat aktif dan sangat membantu untuk 3 komoditi ini. Kita harapkan nanti TPID ini bisa bekerja maksimal lah Pak, kemudian bisa melindungi konsumen, bisa juga melindungi para petaninya. Harus semuanya lah. Iya. Pak Budi, kalau kita bicara tentang bagaimana upaya dari Bulog sendiri nanti untuk kemudian bisa melihat kebutuhan masyarakat, begitu. Apakah sudah dibaca, sudah dipetakan sebelumnya setiap misalnya Nataru itu akan permintaannya sekian begitu di Sumatera Utara? Iya, sebenarnya kalau kita ngelihat data series yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, memang ada kesamaan angka. Hanya saja memang untuk tahun ini kita stoknya cukup berlebih. Cukup berlebih ya Pak? Berlebih, sehingga memang kita tidak hanya siap tapi sangat siap menghadapi Nataru. Sangat siap. Dan ini juga sudah kita distribusikan ke seluruh kabupaten yang ada. Artinya kita punya 14 kompleks pergudangan, itu seluruhnya kita sudah distribusikan merata. Mungkin ada beberapa yang kurang, tapi ini dalam perjalanan menuju ke sana. Sehingga karena memang ini di satu sisi kan Bulog tidak hanya menyediakan ke pasar, ke RPK, toko yang ada di tengah masyarakat, tapi juga ada kegiatan bantuan pangan tadi. Yang harapan saya adalah ini membantu mencukupi kebutuhan masyarakat tertentu yang memang punya kebutuhan yang berkaitan dengan kerawanan pangan dan lain-lain. Sehingga Bulog pun juga tidak hanya sekedar siap di dalam gudang, tapi siap sudah mendistribusikan. Jadi kalau misalnya saya melihat juga ke depan ada peluang juga. Karena kalau Bulog sebenarnya tidak hanya menitik beratkan pada bagaimana upaya pengendalian inflasi saja, tapi bagaimana mencukupi seluruh masyarakat. Karena ibaratnya dari masyarakat yang di perkotaan, yang di pedesaan, bahkan sampai ke dalam pelosok pun mereka berhak atas beras SPHP ini. Sehingga ke depan harapan kami Bulog yang saat ini alhamdulillah sudah sangat dekat dengan pemerintah provinsi juga mendapatkan dukungan dari Dinas Perdagangan melalui kegiatan pasar murah, serentak, segala macam. Terus kemudian ke depan harapan kami bisa kerjasama dengan BUMDes. Sehingga BUMDes ini yang nanti akan menjadi kepanjangan tangan Bulog mendistribusikan beras murah ini ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Sehingga harapannya nanti Bulog tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, pedesaan, tapi juga yang ada di pedalaman. Baik, luar biasa. Dan pemirsa pastinya pemirsa ini Pak Mulyadi dan juga Pak Budi ini pengen tahu nih kapan nih jadwal ada pasar murah kan begitu ya Pak Mulyadi dari Dinas Perindustrian, kemudian juga mungkin dari Bulog. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Tanggapan Publik pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Tanggapan Publik.
Dan perlu kami sampaikan kembali topik yang kami angkat pada sore hari ini adalah ketersediaan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru di Sumatera Utara. Dan tentunya di studio kami sudah ada Bapak Mulyadi Simatupang selaku Kadis Dinas Perindustrian Perdagangan SDM Provinsi Sumatera Utara, dan juga Bapak Budi Cahyanto selaku pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara. Saya ke Pak Mulyadi lagi nih, Pak Kadis. Ya. Masyarakat pasti pengen tahu ini Pak, kapan jadwal Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu melakukan pasar murah? Karena artinya kan mereka ini pengen tahu nih, mungkin sudah pernah lihat searching juga di Google ada program-program dari Dinas Perindustrian gitu. Tapi pengen dengar langsung dari Pak Mulyadi, kapan ini dan bagaimana pemetaannya begitu Pak? Baik, jadi sebelum kita menjawab di provinsi, kabupaten kota juga melakukan yang hal sama. Sebelum mendekati tahun baru atau katakanlah hari besar keagamaan Natal dan tahun baru ini, itu setiap hari Senin, setiap bulan ya, itu berpindah-pindah. Nah, dan kabupaten kota juga yang kita pantau juga seperti Medan, ya, Deli Serdang, Muatang Siantar, ya, dan lain-lain, terutama kota-kota indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen ini artinya indeks harga yang diukur dari barang dan jasa yang dipakai oleh rumah tangga. Jadi jadwal kita itu sebelum Natal itu mungkin nanti lebih kurang bisa 4-5 kali, dan begitu juga setelah Natal dan Tahun Baru. Dan tentu saat ini kita juga menyesuaikan dengan katakanlah tadi ada dari Pak Gubernur ya untuk mensinkronkan ya dengan kegiatan-kegiatan lainnya ya, sehingga nanti di samping pasar murah mungkin juga nanti ada beberapa kegiatan yang tentunya sifatnya untuk membantu masyarakat. Tapi yang pasti kita daerah-daerah pemukiman yang padat atau ramai penduduk lah. Nah. Baik, tapi bagaimana Pak nanti mekanismenya? Bekerja sama dengan distributor atau bagaimana kemudian supaya nanti ini bisa juga memang sampai ke titik sasaran begitu, menerima manfaat, atau mungkin masyarakat yang berpenghasilan seperti kita katakan tadi? Kemarin kita juga pernah melakukan di kawasan-kawasan industri, ya, pabrik-pabrik, ya, kemudian juga perumahan-perumahan, ya. Tentu kita melihat daya beli masyarakat atau katakanlah di daerah tersebut, dan kita koordinasi, ya, katakanlah dengan kepala desa atau lurah, ya. Nggak mungkin kita di perumahan-perumahan mewah kan, nggak mungkin juga seperti itu. Nah, jadi setiap masyarakat nanti tidak hanya kita perbolehkan katakanlah untuk membeli dengan jumlah tertentu, karena kita khawatir juga ya ada masyarakat yang memanfaatkan dengan jumlah banyak nanti dijual kembali. Dan pasti kita kerjasama dengan produsen, dengan Bulog, misalnya dengan Musimas untuk minyak goreng. Ya, jadi mereka biasanya ini juga staf-stafnya mengutus staf-stafnya langsung gitu. Jadi kita fasilitasi tempat, ya, fasilitasi transport, ya. Tapi kalau barang-barangnya semua dari produsen. Nah, sehingga kita menjualnya itu sesuai head atau di bawah head. Di bawah head atau sesuai dengan head. Iya. Mumpung ada produsen satu di sini Pak, Iya. kita kan pengen tahu juga jumlahnya. Jumlahnya berapa nanti jumlah yang akan masuk ke pasar murah jelang Nataru Pak Budi? Ya sebenarnya. Jadi apakah masih sama atau enggak begitu, atau ada penurunan gitu? Enggak, jumlahnya malah kalau kita memang ada permintaan naik, artinya kan stoknya memang asalkan tadi Pak, di targetnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai misalnya justru di situ ada pelaku masyarakat yang memanfaatkan situasi, memborong terlalu banyak, akhirnya justru tidak efektif. Yang kita laksanakan rutin ini kan ya mendorong masyarakat agar mencukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang ada lah, bukan sesuai dengan keinginannya tentu saja. Karena kalau ini yang harus kita targetkan kan mungkin bisa jadi memang jumlahnya akan naik angkanya, kuantumnya,
Tapi ternyata tidak efisien untuk menjaga harga kan. Iya, iya benar. Yang kita inginkan ini kan sebenarnya memperbanyak titiknya, terus kemudian juga kita laksanakan secara rutin, sehingga memang harapan kita ini benar-benar masyarakatnya juga tersebar merata dan kebutuhannya mencukupi lah. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang justru memanfaatkan situasi seperti ini. Oke. Tapi sejauh ini permintaan dari mana saja sudah ada dari tolong pasar murah, Pak? Kalau untuk permintaan sebenarnya kan karena kita memang untuk gerakan pangan murah ini memang harus dengan dinas ketahanan pangan atau dinas terkait ya, sehingga jadi nggak mungkin Bulog ini seperti dulu datang ke pasar, operasi pasar sendiri. Jadi memang harus koordinasi dengan dinas dulu kan terkait. memang ada datang sendiri begitu ya? Iya, menggunakan truk di situ kita layani Sekarang masyarakat nggak bisa lagi ya, Pak? nggak bisa, harus melalui dinas terkait. Harus ada permintaan Pak Mulyadi dan teman-teman gitu ya? Iya betul, harus izin dulu lah. Izin dulu ya Pak ya. Pak, tapi kalau kita bicara tentang produk apa saja selain ada beras, kemudian ada gula, ada minyak kita juga, ada minyak goreng juga. Iya. Selain itu apa lagi produk? Ya tepung terigu ada, gula. Jadi ada produk utama itu kita ada beras. Beras ini juga ada yang medium, ada yang premium kita sediakan. Tentu dengan preferensi masyarakat di sini, ada yang mungkin senang yang perak atau yang mungkin pulen, kita sediakan juga karena jenis kita juga macam-macam. Terus kemudian juga ada yang premium juga berasnya. Terus kemudian ada gula pasir, minyak, dan juga tepung terigu. Daging juga kebutuhan nanti kita daging beku lah. Sekarang ada sekitar 12 tonan. 12 tonan. Sedikit saja karena memang di Sumut juga kondisi daging tadi saya rapat ikut HLM kan hampir 27.000 surplusnya. Artinya tidak perlu khawatir lah kalau untuk daging ya. Karena sepertinya kecenderungan masyarakat di Sumut ini masih menyukai daging yang fresh. Jadi daging yang baru disembelih kemudian dikonsumsi gitu, tidak dalam kondisi beku. Tapi kita tetap sediakan. Tetap sediakan ya Pak? Iya. Artinya persediaan tetap habis juga kan? Iya. Nggak pernah sampai nggak laku kan begitu ya? Tetap juga habis kan? Artinya masyarakat Sumatera Utara juga banyak penikmatnya, banyak penyukanya kan begitu ya Pak? Iya. Nah Pak Budi, kalau kita bisa tahu lagi nih, selain apalagi nanti upaya dinas, upaya Bulog untuk kemudian nanti bisa membantu masyarakat jelang Nataru ini? Ya itu tadi, pertama kami konsentrasi ke program yang memang kita sudah menjadi tugas Bulog karena kan prinsipnya Bulog ini hanya operator pemerintah. Pertama kita melaksanakan bantuan pangan. Jadi ada perintah untuk bahkan kita melaksanakan bantuan pangan alokasi Desember ini di tanggal 1 Desember dan itu kita sudah laksanakan dan ini terus berjalan di semua kabupaten. Nanti targetnya itu hanya sampai tanggal 16. Jadi kami percepat ini penyaluran bantuan pangan di seluruh wilayah Sumut. Tapi di saat yang bersamaan kami pun tetap melaksanakan gerakan pangan murah tadi. Gerakan yang di satu sisi mungkin yang gratis tadi kan untuk memang masyarakat penerima bantuan pangan yang memang rawan terhadap perubahan ekonomi dan lain-lain. Terus kalau untuk yang masyarakat yang menengah, yang rentan itu kita upayakan untuk kita SPHP-kan terus. Jadi beras-beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Di satu sisi kita tetap distribusi melalui rumah pangan kita, melalui gerakan pangan murah, ini harapannya nanti bisa menyebar lebih luas lagi. Jadi stoknya bagaimana, SPHP itu bagaimana Pak Budi? Sebenarnya ini satu stok aja sama untuk bantuan pangan dengan SPHP ini stoknya jenisnya berasnya sama. Dari CBP juga, cadangan beras pemerintah. Tapi tetap sama ya Pak? Iya, kualitasnya sama, jenisnya sama. Jenisnya sama begitu ya Pak ya? Kalau yang premium tadi beda. Ini itu aja yang beda ya? Iya, beda. Tapi beras SPHP pun jangan ya medium tapi bagus lah. Mungkin ya, Pak? Iya, Pak. Artinya masyarakat juga sudah mengakui. Iya. Tapi Pak Budi, ini juga kan masyarakat juga menyaksikan acara ini di wilayah Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera Utara ini kan memang banyak juga sentra-sentra pertanian. Sementara ini udah masuk masa musim panen gitu ya, masuki musim panen. Ada upaya dari Bulog sini nanti untuk kemudian mengambil gabah masyarakat? Betul. Jangan sampai nanti misalnya ketika panen justru ada harga jatuh, harga di bawah pemerintah. Itu yang nggak boleh juga. Karena Bulog itu kan operator di tengah. Ketika harga petani kita harus jaga jangan sampai ini harganya turun. Konsumen juga jangan terlampau tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Ini Bulog berdirinya di tengah. Jadi ketika panen, ketika panen ya harus diserap. Seberapa tinggi serapannya, sebanyak-banyaknya sampai kita stoknya cukup lah. Tapi biasanya persentasenya banyak nggak sih Pak Budi?
Rata-ratanya bagaimana? Setiap musim panen itu sendiri? Ya sebenarnya gini loh, kalau kita ngelihat dari mana dulu, kalau misalnya ketersediaan menyerap dalam upaya untuk menyediakan agar stoknya cukup, Ya. memang itu saat ini kita belum, karena belum capai angka itu. Tapi yang kami bisa sampaikan adalah ketika Bulog menyerap ini, petani itu sebenarnya di satu sisi menikmati harga, karena petani itu harga yang mereka tawarkan kepada Bulog dan kepada pasar itu saat ini berada di atas HPP. Artinya itu juga tugas Bulog juga. Jangan sampai petani itu menikmati harga di bawahnya harga HPP. Nah, ketika harganya sama dengan HPP, baru kami serap. Ya. Tugas Bulog seperti itu. Baik, luar biasa. Pak Mulyadi, ini kita kembali lagi ke minyak goreng. Pak Mulyadi, ini kan salah satu yang paling banyak dicari orang sekarang, setiap hari kan kebutuhannya begitu ya, apalagi misalnya jelang Nataru begitu ya. Bagaimana supaya minyak kita ini memang benar-benar tidak ada penimbunan, Pak Mulyadi? Ya, setelah dilakukan kerjasama dengan Polda dan pihak terkait lainnya. Ya, seperti tadi kita sampaikan ya, kita kan sudah memanggil produsen-produsen minyak yang ada di Sumatera Utara. Kita sosialisasikan bahwa agar tolong dibantu di masyarakat, ya. Dan mereka juga punya kewajiban untuk menyediakan yang namanya sekian persen untuk minyak kita ini. Nah, itu kita kan punya PPNS juga. Kita datangi juga gudang-gudang mereka, di samping memang ya Polda juga mendatangi, kita juga mendatangi. Artinya kita tidak perlu khawatir lah ya, selama ini kita ini berjalan ya. Mudah-mudahan ya memang ini selalu tersedia. Nah, justru mungkin ada sedikit aja kekhawatiran kita kalau minyak di Sumatera Utara ini eksodus, hanya itu aja. Nah, ini kan di sini kita ini saya katakan tantangannya kan cuma di situ nih. Kan nggak bisa kita tahan gitu, nggak boleh keluar gitu. Tapi kalau di ini mudah-mudahan nggak ini lah. Kan aturannya nggak ada seperti itu ya? Nggak ada pula aturannya seperti itu. Pak Mulyadi, kan kalau kita lihat Dinas Pertanian dan ini Ketahanan Pangan dan Hortikultura gitu, punya petani binaan. Nah, mengingat begini situasi masuk musim panen begitu, kemudian harga rendah, seperti apa kemudian upaya yang dilakukan? Itu bisa menyerap hasil pertanian mereka untuk bisa kemudian dijual, Pak. Adakah kemudian kerjasama yang dilakukan selama ini di Dinas Perindustrian Perdagangan? Ya, kita kan kembali ke tupoksi kita masing-masing. Ya, jadi kalau Dinas Perindustrian Perdagangan ini lebih ke arah stabilitasnya saja begitu ya Pak ya? Iya. Namun bagaimana supaya harga itu bisa diserap, kita sebatas menyarankan tadi seperti ke Bulog ya, itu menyerap BUMD. Dan yang terakhir kita juga mengatakan bahwa perlu hilirisasi itu. Contoh kayak sekarang cabai ya. Kan binaan daripada Dinas Pertanian itu pasti ada. Ya, jangan mengandalkan cabai segar aja begitu. Segar aja. Bagaimana membuat produk membuat produk turunannya, bikin saus atau apa. Dan tadi di Hack Level Meeting tadi sudah ada kelompok tani yang seperti itu, punya nilai tambah begitu. Cabai kering begitu ya, cabai kering, cabai apa. Jadi hilirisasi ini salah satu menjawab ya bagaimana agar komoditi itu tidak terlalu turun lah. Baik, menarik ini. Saya ke Pak Budi lagi nih, Pak Budi. Kalau kita lihat ada 14 tadi pergudangan yang ada di Sumatera Utara. Untuk menjelang Nataru ini pergudangan mana yang paling banyak dikirimkan Pak? Secara pemetaannya begitu. Kalau untuk paling banyak di wilayah Medan, karena kan jumlah penduduk, jumlah penduduk. Kita pikir karena Medan banyak minta premium, akhirnya larinya ke Deli Serdang gitu. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah penduduk. Oke, artinya masih disesuaikan dengan jumlah penduduk begitu ya Pak? Iya. Oke, tapi biasanya memang Medan itu nggak pernah tetap di daerah nomor 1 Pak ya? Iya, Medan tetap menjadi wilayah yang ya karena pertimbangan tadi penduduknya banyak dan memang di sini juga menjadi salah satu pencatatan inflasi sehingga harus juga kita jaga di samping 4 kota tadi. Tapi secara umum memang tingkat sebaran stok itu kita sesuaikan pertama dengan jumlah penduduk dan juga
tingkat kemampuan daya tampung gudang-gudang kami. Oke, Tapi sejauh disesuaikan. ini sih memang masih sesuai lah. Baik. Jadi kalaupun misalnya wilayah Medan ini kan juga wilayah yang paling mudah untuk digerakkan ke semua cabang, sehingga memang di samping satu sisi daya tampungnya yang memang baik, sehingga memang pada saat yang segera dibutuhkan ya Medan bisa siap segera mengirim ke wilayah lain. Baik. Prinsipnya itu. Baik, Pak Budi dan Pak Mulyadi, pemirsa kita juga nantikan kembali sesaat lagi di segmen yang terakhir, segmen penutup. Tapi pastinya perlu tanya Pak Mulyadi nih, kalau melakukan sidak itu catatan penting apa yang didapat di pasar? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tanggapan Publik. Dan langsung saja saya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, selama ini dengan tim tentunya akan terus melakukan sidak ke pasar. Ya. Mengingat ini kan mau menjelang Hari Besar Keagamaan yang akan dilakukan di Indonesia begitu ya. Nah, selama melakukan sidak ini, catatan penting apa yang dimiliki Pak? Dilakukan di sana? Ya, pertama ada semacam anomali ya. Kita menyangka bahwa pasar modern itu kan lebih mahal dari tradisional. Ternyata kita ada menemukan misalnya kayak harga beras ya, headnya itu 13.100. Ya, justru kita pas di pasar modern itu mereka patuh kepada head itu. Katakanlah beberapa pasar modern di Medan ini retail. Tetapi begitu kita di pasar tradisional ini malah harganya lebih tinggi gitu ya, di atas head ya. Kadang kita coba cari distributornya itu ternyata memang udah distributornya itu sudah terlalu apa ya, D1, D2 sampai ke ininya sudah pengecernya ini di sini. Nah, inilah yang kita kerjasama juga dengan dinas-dinas pasar ya untuk menertibkan. Karena memang ya yang mungkin bisa apa namanya terdata itu kan dari D1 ke D2-nya. Untuk itunya ke pengecer-pengecernya ini, inilah salah satu tantangan kita. Itu pertama. Yang kedua, biasanya yang harga-harga yang sesuai dengan head ini tidak cukup tersedia malah. Begitu ya Pak? Ini padahal dari data, dari apa kita ini tersedia terus. Tapi kita ke pasaran, ini kemana? Salahnya di mana Pak Mulyadi? Inilah kadang ya banyak mungkin. Apakah ya. ada kaitannya tadi penimbunan itu begitu Pak? Atau nggak usah ditimbun Ya, sampai saat ini kan belum terbukti lah ya waktu itu kita ini. Mungkin saja itu tadi apa namanya pemain-pemain beras ini juga kan dia melihat peluang. disimpan dikit dulu. Bukan disimpan dikit, ya dialihkan ke daerah lain. Katakanlah daerah-daerah yang bukan surplus beras seperti Riau dan lain-lain. Nah ini tadi. Maka kita berharap ya mudah-mudahan memang dengan stok yang cukup ini di pasaran juga benar-benar bisa terrealisasinya seperti itu. Tapi ada himbauan nggak sih Pak kepada pedagang-pedagang yang di pasar tradisional itu supaya ya harus menjaga sebenarnya head itu begitu. Kalau pasar modern saja bisa menjaga, harusnya kan pasar tradisional harus juga lebih bisa menjaga begitu. Ya, kita selalu menyatakan seperti itu. Lantas apa jawaban mereka? Tetapi jawaban mereka kembali lagi ya transportasi untuk distribusi itu ya artinya untuk ke mereka ini sudah kesekian lah, udah artinya dari tangan ke tangan, udah harganya nggak sesuai head lagi, sehingga mereka juga mencari untung juga. Nah, hanya saja kita mengimbau agar tidak juga merugikan konsumen. Silahkan mencari rezeki, tetapi juga dalam jangkauan-jangkauan lah, artinya mungkin headnya 13.100, ya kalau 100-200 mungkin ya kita juga bisa memaklumi lah, karena ini kan kondisi Hari Besar Keagamaan ini kan ya ibarat rezeki nih, ya kan? Ya kita juga kan harus maklum juga. Maklumi ya Pak. Iya, kita nggak bisa juga kaku. Ujuk-ujuk langsung normal terus. Harus ada keberuntungan. Adalah pendekatan juga. Ada keuntungan petani, ada keuntungan pedagang. Seperti itu, pakai hati juga.
masyarakat harus lebih ikhlas sedikit gitu ya Iya, Pak. karena nggak tiap tahun Pak, kan kira-kira begitu. Baik. Pak Budi, Ya. kalau kita bicara tentang bagaimana kesiapan Bulog sendiri kalau misalnya ada pihak terkait, misalnya rekanan, ya, untuk mengajak melakukan pasar murah, siap berapa titik biasanya satu hari itu Pak? Kita prinsipnya sih sejauh ini ya Sesuai dengan permintaan. sesuai dengan permintaan. Artinya memang Tapi walaupun sesuai dengan permintaan kan ada batas juga dari Bulog dalam seharinya itu berapa gitu. ya, karena memang kita juga ngelihat ada beberapa sebaran yang saya pikir juga kami sudah koordinasikan sesuai dengan keinginan dari mitra kami, misalnya dari Dinas Perdagangan di wilayah mana saja yang memang harus kita antisipasi. Di situ ada keramaian, misalnya masyarakat, pemukiman dan lain-lain. Atau mungkin yang berdekatan dengan pasar yang memang dimungkinkan itu nanti akan menarik perhatian masyarakat sehingga datang. Iya. Jadi secara prinsip sih sejauh ini kita siap dimanapun dan kapanpun waktunya. Gitu. Tapi memang ini juga hal yang justru kami tunggu-tunggu gitu. Di setiap harinya kalau perlu ada GPM kan gitu. Hanya kan ya itu tadi karena kita juga tidak hanya berkepentingan untuk menurunkan harga. Terus kalau turun terus kan nanti petani gimana kan gitu. Karena ini Nggak kan menurunkan harga Pak, tapi artinya membantu masyarakat yang sesuai dengan Iya, harga yang sudah iya. ditentukan begitu. iya, sebenarnya kalau untuk hari demi hari kan kami juga melaksanakan SPHP ini melalui RPK tadi. Pak. Iya. RPK. Tapi nggak kelihatan masifnya begitu. Iya, Kalau iya. menjelang hari besar Gagaman itu Iya. masih masif begitu. Iya, Pak. iya. Mereka harus mau tahu di mana dinas perindustrian, di mana bulognya, di mana ketapangnya kan begitu dia. Iya, iya, betul sih. Jadi memang ya mungkin juga perlu ada publikasi. Nanti mungkin kami juga akan sampaikan permohonan agar bagaimana beras-beras SPHP ini lebih dikenal luas lagi. Iya. Di mana bisa didapatkan. Barangkali mungkin kita perlu ada satu sistem aplikasi yang bisa di-download oleh masyarakat sehingga mereka bisa mengetahui Iya. di mana letak toko yang menjual beras SPHP Iya. yang terdekat dengan rumahnya. Oh. Mungkin kita akan coba kerjasama itu nanti dengan. Oke, Iya. jadi lebih tersosialisasi ke masyarakat Iya, gitu betul, ya, Pak. iya. Sehingga masyarakat juga tahu apa ya beras Iya. jenis yang dikeluarkan oleh Bulog itu sendiri. Iya, iya. Bahkan kualitasnya tidak jauh dari premium, kan Betul, begitu ya. Enak betul. juga dimakan, kan Iya. begitu. Dan nanti di situ di aplikasi itu juga diharapkan ada feedback dari masyarakat. Kalau seandainya ada toko yang menjual di atas HET, kan HET kita kan di CBP ini kan untuk SPHP di 13.100 per kilo. Sejauh ini belum ada ya Pak? Karena memang aplikasinya baru kita, Iya, ya itu kita, di lapangan belum ada ya? ya sejauh ini sih belum ada. Belum ada ya Pak? Mudah-mudahan jangan sampai ya Iya, Pak. ya? jangan sampai. Nah, ini juga perlu saya sampaikan ke masyarakat bahwa beras SPHP ini di harga 13.100 per kilo atau per sak yang isinya 5 kilo itu di 65.500. Oke, baik. Pak Mulyadi, ini di segmen terakhir dan kemudian waktu kita juga sudah mau habis. Apa ini himbauan Bapak kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa ikut menjaga agar kita memiliki ketersediaan bahan pangan di Sumatera Utara, khususnya jelang Nataru ini? Ya, terima kasih. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat ya untuk cerdas dalam berbelanja. Tidak panik Ya, begitu ya Pak? tidak panik, tidak mudah dengan mendengar isu-isu yang nggak jelas ya, bahwa kecukupan daripada bahan pokok kita ini tersedia. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang tadi disampaikan Bulog, misalnya di luar harga head yang terlalu tinggi, katakanlah beras 13.100 ya, nah, ini silakan secepatnya menyampaikan kepada kami Dinas Perindak SDM ataupun kepada Satgas Pangan Polda maupun kepada Bulog ya. Ini himbauan kita. Yang pasti mari kita melaksanakan merayakan ya hari-hari besar keagamaan kita ini, Natal dan Tahun Baru ya, tentu dengan senang, bahagia dan tetap optimis dan tidak termakan isu-isu yang mengatakan bahwa barang-barang di pokok atau kebutuhan pokok kita minim. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa data dan fakta di lapangan barang kebutuhan pokok kita tersedia sampai akhir tahun. Baik.
Pak Budi, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Pak terkait dengan bagaimana keberadaan Bulog saat ini supaya Bulog juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya jelang Nataru? Iya, baik, terima kasih Mas. Jadi saya sampaikan berkaitan dengan ketersediaan stok hari ini di gudang Bulog sudah tersebar merata di seluruh wilayah gudang Bulog yang ada dalam kondisi yang cukup, bahkan kecukupan stok ini bisa kita manfaatkan sampai dengan menjelang panen raya. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa Bulog juga akan senantiasa memonitor dengan dinas-dinas terkait, dengan pihak-pihak lainnya untuk terus bagaimana menjaga agar harga ini termonitor lebih dulu sehingga sebaran Bulog ini juga lebih merata ke seluruh masyarakat. Dan kemudian yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa Bulog sebagai operator dari pemerintah untuk melaksanakan bantuan pangan yang gratis 10 kilo kepada penerima bantuan pangan ini sedang kami laksanakan untuk yang alokasi bulan Desember. Dan saya himbau kepada masyarakat karena memang ini stoknya cukup, ini SPHP juga akan terus kita laksanakan melalui toko-toko yang memang menjadi pengecer Bulog. Kami juga mengundang sekaligus masyarakat yang ingin menjadi mitra SPHP, silakan datang sendiri ke kantor-kantor Bulog, kantor cabang, gudang, agar nantinya bisa semakin banyak mitra yang menjual beras SPHP. Dan terakhir saya ingin sampaikan jangan panik buying. Tidak perlu membeli produk yang terlalu banyak karena memang stoknya cukup sampai menjelang panen bulan April yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak Budi Cahyanto selaku pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak tadi, jangan panik buying, tapi yang pasti stok kita cukup ya, khususnya beras, gula, tepung yang ada di Bulog ya. Kemudian Pak Mulyadi, terima kasih kata Pak Mulyadi tadi, fakta dan data memang cukup, nggak ada kekurangan di Sumatera Utara. Mari sama-sama kita jaga, kata Pak Mulyadi, jangan juga suka menimbun, jangan juga panik ya, karena memang kita saat ini masih memiliki ketersediaan bahan pangan cukup ya jelang Natal dan Tahun Baru. Dan mudah-mudahan kedua dinas ini ya, baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Bulog ya, Bulog ini juga nanti terus menjalankan fungsinya dengan baik sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Demikian, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Oke.